Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CPNS Kementerian SDM Latsar Angkatan 8 Kelompok 4. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan tentang identifikasi dan mitigasi potensi masalah yang mungkin menghambat dari penerapan atau pembudayaan nilai berakhlak di lingkungan kerja. Nilai berakhlak adalah nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh setiap ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan efektif. Nilai berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Meskipun telah ada pedoman atau dan aturan terkait nilai berakhlak, seringkali terdapat hambatan dalam penerapannya di lingkungan kerja. Pada presentasi kali ini, kami ingin memaparkan hasil identifikasi potensi penghambat dari penerapan nilai berakhlak tersebut dalam lingkungan kerja kami dan menyusun strategi mitigasinya. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kualitas penerapan nilai berakhlak yang mana agar setiap ASN nantinya mampu menginternalisasi dan juga menjalankan nilai dasar dalam tugas sehari-hari. Yang kedua, mencegah dan mengurangi risiko hambatan yang mana identifikasi sejak dini potensi masalah nanti kemudian dapat dirumuskan menjadi strategi mitigasi yang efektif. Lalu yang ketiga, mewujudkan ASN yang profesional dan terpercaya. Dengan mitigasi yang tepat, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana identifikasi hambatan dan juga upaya mitigasinya menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas, integritas, dan efektivitas kerja ASN di Kementerian SDM. Oke, berakhlak itu yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Potensinya itu adanya kurang kompetensi dan keterampilan pelayanan. Yang kedua, budaya birokratis dan prosedur berbelit. Ketiga, kurangnya evaluasi dan monitoring layanan. Mitigasinya itu yang pertama adalah menyelenggarakan pelatihan service excellence, komunikasi publik, serta peningkatan literasi digital. Dorong budaya belajar berkelanjutan agar ASN siap menghadapi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah menyederhanakan SOP pelayanan dengan prinsip cepat, mudah, dan transparan, memanfaatkan sistem digital, e-government, aplikasi, layanan online, agar proses menjadi lebih singkat dan efisien. Yang ketiga, membangun sistem feedback melalui survei kepuasan masyarakat, kanal pengaduan online, serta evaluasi berkala yang hasilnya dipublikasikan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Untuk nilai akuntabel di sini ada potensi yang pertama untuk gratifikasi dan juga benturan kepentingan, konflik of interest dengan stakeholder, yang mana ASN bisa saja tergoda menerima hadiah atau imbalan untuk contohnya seperti memberikan izin, mengurangi temuan, atau mempercepat proses administrasi. Lalu yang kedua, memahami sistem digital atau integrasi data. Karena ini salah satu contohnya bisa saja ada perbedaan data antara pusat dan daerah dan juga adanya rawan penyalahgunaan. Lalu yang ketiga terkait keterlambatan laporan dan penanganan. Di sini akan mengakibatkan publik menilai ASN ini tidak transparan dan juga tidak profesional. Untuk mitigasi yang pertama, di sini ASN dapat melakukan penerapan faktor integritas, kode etik, laporan LHKPN, serta whistleblowing system. Dan juga dapat dilakukan rotasi jabatan dan pelatihan untuk menjaga objektivitas ASN. Lalu yang kedua, optimalisasi sistem digital terintegrasi, audit keamanan data berkala, serta pelatihan dan juga peningkatan interoperabilitas antara sistem pusat dan daerah sehingga data yang di pusat dan daerah itu bisa terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dan terakhir, dapat meningkatkan SLA dia dengan mengerti serta diterapkannya sistem reward and punishment guna mendorong kedisiplinan. Nilai berakhlak ASN selanjutnya yaitu nilai kompeten.
dalam nilai kompeten ini ada kemungkinan potensi yang mungkin muncul di dalam lingkungan kerja. Yang pertama yaitu penyelesaian tugas oleh pegawai yang tidak sesuai dengan tenggat waktu. Yang kedua, pegawai yang tidak mau mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai. Yang ketiga, melemparkan tanggung jawab tugas ke pegawai atau unit lain. Beberapa adanya mitigasi untuk mengatasi adanya isu yang mungkin muncul dari beberapa potensi, yaitu yang pertama itu adalah penegasan tenggat waktu untuk setiap tugas yang akan diselesaikan. Jadi setiap pegawai diwajibkan untuk memenuhi tenggat waktu yang sudah disesuaikan dengan agenda. Yang kedua yaitu mewajibkan setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan kompetensi. Hal ini diharapkan bahwa setiap pegawai itu ada memiliki pengetahuan yang lebih dalam mendukung penyelesaian tugas yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah mengontrol setiap hasil kerja pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah tugas yang dihasilkan itu berkualitas dan bermutu. Yang selanjutnya ini terkait nilai loyal, potensi yang kami identifikasi ada tiga. Yang pertama itu ketidakpatuhan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Yang kedua, penyebaran informasi yang tidak mendukung keutuhan NKRI. Yang ketiga itu kurangnya komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Strategi mitigasinya yang kami susun ini, yang pertama itu terkait ketidakpatuhan itu menyusun pelatihan mengenai ideologi Pancasila dan pentingnya kesetiaan terhadap negara. Implementasinya bisa diwujudkan dengan menyertakan sesi pelatihan dan kampanye penguatan nasionalisme di lingkungan kerja. Yang kedua itu mitigasinya dengan mengedukasi ASN tentang pentingnya menyebarkan informasi yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai negara. Implementasinya bisa diwujudkan dengan menyediakan program pelatihan terkait etika dalam berkomunikasi dan penggunaan media sosial. Terus yang ketiga, dengan menegakkan disiplin kerja dengan rapat evaluasi rutin, sistem absensi ketat dan pemberian sanksi sesuai peraturan, untuk memastikan ASN memahami tanggung jawabnya terhadap tugas negara. Nilai yang selanjutnya itu harmonis. Ada tiga potensinya itu konflik antar rekan kerja tidak diselesaikan secara konstruktif menyebabkan ketegangan di tempat kerja. Yang kedua itu kurangnya kepedulian terhadap rekan kerja dan terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Strategi mitigasinya yang kami susun ini, yang pertama itu menerapkan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil. Implementasinya bisa melalui pelatihan manajemen konflik dan keterampilan negosiasi yang bijak. Terus yang kedua itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gotong royong dan sikap saling peduli dengan menyusun program penghargaan untuk ASN yang menunjukkan kepedulian terhadap rekan kerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi efektif dan nilai inklusivitas di kalangan ASN melalui pelatihan keberagaman dalam setiap kegiatan instansi. Adaptif. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Kedua, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi. Ketiga, kurangnya budaya inovasi dan kreativitas. Adapun mitigasinya adalah yang pertama, lakukan sosialisasi nilai adaptif, adakan program change management, serta terapkan sistem reward and punishment untuk mendorong ASN lebih terbuka pada inovasi. Yang kedua, mengadakan pelatihan literasi digital dan pendampingan teknis, sediakan modul pembelajaran berkelanjutan, dan bentuk tim pendukung atau champions atau mentor di tiap unit kerja. Yang ketiga, dorong budaya inovasi melalui lomba ide kreatif, forum inovasi pelayanan publik, dan penghargaan untuk ASN yang menghasilkan terobosan bermanfaat. Kemudian nilai berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Adanya potensi yang mungkin muncul dari nilai berakhlak ini adalah konflik antar lembaga maupun eksternal, miskomunikasi dan misinformasi antar pegawai dan eksternal. Kemudian yang terakhir adanya kurangnya kepercayaan antar stakeholder. Mitigasi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi adanya isu kolaboratif
ini adalah yang pertama, standarisasi sistem kerjasama untuk memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan itu sudah sesuai dengan peraturan. Yang kedua adalah menerapkan diskusi terbuka mengenai isu yang muncul. Itu diharapkan bahwa setiap pihak yang melakukan kolaborasi itu memiliki pendapat dan memiliki pandangan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan informasi antar pihak yang melakukan kerjasama. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan itu sama dan setiap pihak yang melakukan kolaborasi itu tidak ada informasi yang perlu ditutupi sehingga dapat mencapai hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas dengan satu tujuan. Hmm, Kesimpulan dari presentasi ini adalah identifikasi risiko penerapan berakhlak itu penting untuk mendeteksi hambatan sejati ini pada seluruh nilai dari nilai berakhlak ini. Dengan mitigasi yang tepat, ASN dapat menerapkan berakhlak secara konsisten sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.